Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Imanir Azulfa. Saya dari kelas 12B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang etika dalam organisasi dan profesi. Pada bagian pendahuluan berisi tentang sebagai manusia sosial, kita memiliki naluri untuk saling berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, dalam bab ini penjelasan tentang organisasi dan profesi akan saya bahas. Di dalam bab ini juga ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Di mana ketiga hal tersebut adalah tujuan untuk mempelajari pembahasan yang akan kita bahas. Seperti yang kita ketahui, belajar akidah akhlak tidak hanya untuk dipelajari saja, tetapi kita juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya udah pada tahu belum ketika organisasi dan ketika profesi itu apa? Yuk kita bahas, teman-teman. Baik, kita mulai dari pengertian etika organisasi. Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Yunani organon yang berarti alat bantu atau instrumen. Sedangkan secara istilah, organisasi adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga memiliki beberapa unsur, yaitu 1. Tujuan suatu organisasi ialah untuk menghasilkan barang dan pelayanan. Contohnya, bisnis yang menghasilkan barang dan pelayanan, seperti mobil, perumahan, dan lain-lain. Yang kedua, pembagian kerja adalah sebuah proses melaksanakan pekerjaan ke dalam suatu komponen kecil yang melayani tujuan organisasi dan untuk dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, hierarki kewenangan adalah hak untuk bertindak dan memerintah pribadi yang lain. Hal ini menunjukkan terkoordinirnya sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir adalah sumber daya. Sumber daya di sini yang dimaksudkan adalah kumpulan orang yang beraktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, etika yang harus diterapkan dalam berorganisasi. Yang pertama, memiliki niat dan tujuan yang mulia. Sebuah organisasi pasti didirikan karena ada niat dan tujuan. Jikalau niat dan tujuannya mulia, maka dibentuknya organisasi akan lebih bermanfaat sesuai dengan niat dan tujuannya. Contohnya adalah organisasi pelayanan kesehatan yang disediakan untuk masyarakat umum untuk mengurangi jumlahnya terjangkit penyakit. Yang kedua adalah amanah. Seseorang dalam organisasi haruslah memiliki sikap amanah dalam mengembangkan tugas. Dengan adanya sikap amanah, pembagian tugas yang dilakukan oleh pembina organisasi menjadi lebih optimal. Sebagai contoh sikap amanah adalah sikap kelompok organisasi yang menjalankan perintah. Mereka menjalankan perintah sesuai dengan diperintahkannya. Itu termasuk sikap amanah. Selanjutnya adalah pengertian dan etika profesi. Pertama, pengertian profesi. Istilah profesi dimaknai dengan pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Dalam Islam, profesi ialah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, dan di dalam mencapainya dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesi berbeda dengan profesional. Profesi ialah sesuatu yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus, sedangkan profesional ialah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Secara umum, profesi ada beberapa ciri yang selalu melekat padanya, yaitu 1. Adanya pengetahuan khusus, 2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, 3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, 4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Yang kedua, etika dalam berprofesi. Pertama, memegang amanah dan menaati perintah pimpinan. Dalam berprofesi, ada juga pembagian kerja dan hierarki wewenang seperti halnya organisasi. Beberapa orang atasan baik manajer atau kepala divisi merupakan pemegang wewenang yang tinggi dalam profesi. Mereka adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan menilai pelaksanaan kerja. Oleh karenanya, pemegang wewenang ini harus memiliki sikap amanah. Amanah dapat membawa pemegang wewenang menjadi seorang yang memiliki visi dan misi yang jelas, tegas, dan nyata.
Yang kedua ada etos kerja yang tinggi. Singkatnya, etos kerja adalah motivasi atau dorongan untuk bekerja. Apabila seseorang memiliki etos kerja yang tinggi, maka pelaksanaan kerja akan menjadi lebih maksimal. Selain itu, etos kerja ini menjadi alasan kuat mengapa seseorang melakukan pekerjaan. Yang ketiga, prinsip yang kokoh dalam profesi. Sebagai agama yang menekankan arti penting amal dan kerja, Islam mengajarkan bahwa kerja itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip. Seperti berikut, ada yang pertama, profesi atau pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan. Ya, kalau semisal yang tidak tahu, ada baiknya kan harus tahu terlebih dahulu kan. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita juga harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang patut dilakukan. Intinya seperti itu. Dan yang kedua, profesi atau pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian atau profesional, tekun dan sungguh-sungguh. Ya, itu memang harus dilakukan. Soalnya kalau semisal kita yang tidak mempunyai keahlian, terus kita tuh kayak seperti kita berprofesi sebagai ini, tapi kita tidak ahli dalam bidang tersebut. Itu kan kesananya jadi gimana gitu kan ya, kalau semisal kita berprofesi ini tapi itu bukan keahlian kita. Yang ketiga, berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Artinya adalah hasil untuk mencapai suatu keunggulan. Yang keempat, profesi atau pekerjaan dilaksanakan dengan jujur, amanah dan penuh tanggung jawab. Dan yang kelima, profesi atau pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Keenam, pekerja ialah orang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan. Ya, itu memang harus ya, memang seharusnya kan. Ibaratnya upah lah, ya kita membayar jasa seseorang gitu dalam pekerjaan. Yang ketujuh, profesi, kerja atau amal adalah bentuk eksistensi manusia. Artinya, manusia ada karena kerja dan kerja itulah yang membuat atau mengisi keberadaan kemanusiaan. Yang kedelapan, menghindari larangan-larangan dalam agama. Larangan dari sini substansi pekerjaannya, contohnya menjual minuman keras, menebarkan hoaks, menyebarkan video asusila. Larangan sisi perihal yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan seperti melanggar batasan antara laki-laki dengan perempuan, membuat fitnah dalam persaingan, dan melanggar batasan aurat dalam bekerja. Yang terakhir, profesi atau pekerjaan dilakukan dengan turut saling menjaga persaudaraan. Seperti Rasulullah SAW bersabda, dan janganlah kalian menjual barang yang sudah dijual kepada saudara kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain menganjurkan untuk menjual sesuatu yang berbeda dari barang yang dijual oleh saudara kita, hadis ini juga menganjurkan untuk memilih tempat yang berbeda apabila memiliki kesamaan dalam barang dagangan dengan saudara kita, untuk menghindari rusaknya persaudaraan karena persaingan. Ya itulah, jadi etika dalam berorganisasi dan berprofesi. Jadi, kesimpulan pembahasan tersebut adalah etika berorganisasi adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma dan ketentuan organisasi. Sementara etika profesi adalah pedoman perilaku profesional yang berlaku di dunia kerja. Jadi, etika dalam profesi dan etika dalam berorganisasi itu penting karena untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Itulah pembahasan tentang etika berorganisasi dan etika berprofesi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Dan saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.